Setiap Assalamualaikum anak adalah unik. warahmatullahi Mereka punya wabarakatuh. kelebihan dan kekurangannya Selamat masing-masing. mendengarkan ya. Begitu pula dengan Pada minat, kesempatan gaya ini, belajar, saya akan menyampaikan kebiasaan, koneksi pola antar pikir, materi kemampuan dari literasi, dan 2.1 lain-lain. tentang Pasti berbeda pembelajaran kan? Nah, disinilah berdiferensiasi. diperlukan usaha guru untuk dapat Perkenalkan, memenuhi saya kebutuhan belajar Aisyah murid yang Mahmudina. berbeda-beda agar Saya mereka adalah merasa calon guru nyaman saat penggerak belajar di kelas dan 11 tentunya yang tujuan berasal pembelajaran dari dapat tercapai. Kabupaten Magelang. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung murid di kelas kita. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Titik minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar. Selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan sumatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani setiap murid. Yang terakhir, diferensiasi produk, yakni berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian,
Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.